Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Oke, hari ini kita masih balik lagi ke video sederhana aku. Ini tuh aku tag video sekitar jam 9 pagi. Bisa teman-teman lihat sendiri kan, jam 9 pagi itu udah panas banget. Jadi hari ini tuh aku sama Ayah Kila rencananya mau benerin air. Karena air di rumah aku udah sekitar 1 mingguan itu mati. Bayangin aja bagaimana repotnya kehidupan kita kalau nggak ada air. Kali kita kesini. Kalau Ayah Kila udah pernah, tapi aku baru pertama kali. Aduh. Ini buah yang waktu itu teman-teman. Buah apa lupa. Coba ambil satu. Coba. Seperti ini ya teman-teman. Tapi aku nggak berani mau makan. Baunya menyengat. Coba dibelah ya. Ini banyak banget buahnya. Nah, dalamnya seperti ini. Ini tuh yang bisa dimakan tuh yang mana sih? Yang dalam ini apa? Apa dagingnya ini? Tapi orang sini nggak ada yang berani makan. Takut beracun. Ada yang bilang ini tuh rasanya asam. Kita buang aja ya. Duh, capek. Nah, ini kita sudah mau sampai di lokasinya. Aduh, ya ampun capek. Oh, airnya habis teman-teman. Nggak penuh airnya. Jadi kita ngambil air untuk kebutuhan sehari-harinya itu di sini ya teman-teman. Ini tuh kita ngambil airnya di kebun tetangga. Jadi di kebun tetangga aku itu ada sumber mata air. Terus kita bikin kolam seperti ini. Baru dikasih pipa, nanti airnya bisa ngalir sampai rumah. Kita nggak pakai sanyo ya teman-teman untuk nyedot airnya. Nah, setelah tadi pipanya kita turunin sedikit, jadi supaya terendam sama air semua. Di sini kita melanjutkan lagi untuk benerin, siapa tahu ada pipa yang bocor. Soalnya kemarin itu sama tetangga aku airnya ini udah dibenerin, tapi nggak tahu kenapa airnya itu nggak bisa ngalir sampai rumah. Makanya di sini aku itu nemenin Ayah Kila, siapa tahu bisa bantu. Jadi ini kita naik motor beberapa meter berhenti. Ini kita lihat di setiap sambungan pipanya itu siapa tahu ada yang lepas. Ini aku baru tahu kalau ke bawah situ juga ada rumah teman-teman. Soalnya emang aku selama tinggal di sini itu, maksudnya tinggal di rumah sendiri, hampir jarang banget keluar rumah. Maksudnya keluar rumah main ke rumah tetangga. Lihat ini kita ngelewatin kayu besar banget. Ada rumah lebah. Ini aku istirahat di sini dulu, soalnya lagi nungguin Ayah Kila. Jadi Ayah Kila lagi turun ke bawah sana. Aku nggak sanggup teman-teman kalau harus ikut turun ke bawah. Capek banget, mana ini tuh panas. Ini tuh aku lagi neduh di gubuk punya tetangga aku, rumahnya yang situ kalau nggak salah. Ini di depan aku, jadi tetangga aku itu lagi ngejemur kopi sama yang ini tuh kemiri, ini kopi. Apa mas? Capek. Tadi Ayah Kila nggak tahu lihat sambungan pipa yang keberapa dan ternyata nggak ada yang bocor. Di sini kita masih berhenti lagi untuk ngecek air. Sebagian pipanya itu dikubur dalam tanah ya teman-teman. Makanya kalau tersumbat itu pas nyarinya memang sedikit susah. Jadi sebagian pipanya itu sama Ayah Kila dikeluarin dari tanah. Ini pas dibuka sama Ayah Kila, airnya itu juga ngalir besar. Air sebesar ini kok bisa nggak sampai rumah. Jadi ini tuh kita masih bingung permasalahannya itu di mana. Dan ternyata nggak jauh dari sini aku tadi lihat kalau pipanya itu ada yang bocor. Ini kita samperin, kira-kira kok bisa bocor itu kenapa?
Dan wajar banget kalau airnya itu nggak bisa sampai rumah. Soalnya pipa yang bocor itu lumayan besar. Jadi airnya itu habis di tengah perjalanan teman-teman. Sambil neduh di bawah pohon kopi. Panasnya luar biasa. Semangat. Ini pipa yang bocor tadi sama ayah Kila mau diikat sama karet. Nah, selesai benerin pipa yang bocor tadi, ini kita masih menyusuri kebun, siapa tahu ada pipa yang bocor lagi. Oke, ini kita mau memasuki belukar teman-teman. Ini tuh dulunya kebun, tapi kata ayah Kila yang punya kebun itu rumahnya terbakar, jadi orangnya pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Rumput aja sampai nggak bisa tumbuh nih. Sampai di tengah belukar atau kebun yang nggak diurus. Di sini pipanya sama ayah Kila itu dilepas. Kalau sampai sini sih masih aman, airnya itu masih ngalir deras. Dan selanjutnya ini kita melanjutkan perjalanan lagi. Ini kita mau pulang. Tapi sebelum pulang kita mampir dulu ke kebun untuk panen buah pisang. Sekalian kita sambil ngecek airnya itu udah ngalir sampai sini apa belum. Dan ternyata airnya itu nggak ngalir sampai sini. Bisa jadi air yang di penampungan atau di sumber mata airnya itu habis di tengah perjalanan. Soalnya tadi kan airnya tinggal sedikit lagi. Terus beberapa pipa itu kan kita buka ya teman-teman. Di sini ayah Kila itu lagi nebang pisang. Ini pisangnya itu sampai masak di pohon teman-teman. Kalau di tempat aku pisang ini tuh namanya Raja Sajen. Kenapa disebut pisang Raja Sajen? Mungkin aja kalau mau bikin sesaji atau sesandingan itu pakai pisang ini. Itu cuma perkiraan aku aja sih. Aku juga nggak tahu kenapa disebut pisang Raja Sajen. Nah ini selanjutnya sama ayah Kila pisangnya kita bawa naik ke atas. Bisa teman-teman lihat ini di kebun aku itu bersih banget, nggak ada rumputnya. Sebagian tanaman cengkeh ayah Kila itu juga pada mati. Nah ini videonya kita lanjutin lagi di sore hari sekitar jam 3. Jadi pas benerin air tadi itu Dede Akila aku titipin di rumah orang tuaku. Sebelum ngejemput Dede Akila ini kita mampir ke warung dulu untuk ngisi bensin. Biasanya tulan. Gula, siapa? Kancamu. Kasih. Musim panas sih males. Iya tuh. Nah lanjut lagi, ini aku udah sampai di rumah mama aku. Sampai di rumah mama aku, di sini aku langsung mau masak bunga durian. Katanya sebelum dimasak, ini bunga duriannya itu kita rebus dulu. Jadi tadi itu sebelum direbus, bunga duriannya itu aku cuci dulu ya teman-teman. Dan gak taunya pas aku cuci supaya ngilangin bulat-bulatan kecil itu banyak banget lendirnya. Sambil nungguin bunga duriannya mateng, di sini aku mau bikin bumbu. Untuk bumbunya ini mau aku iris semua. Di sini aku pakai bawang putih, bawang merah sama cabai rawit. Gak selang beberapa lama ini bunga duriannya itu udah mateng. Jadi kira-kira bentuknya itu seperti ini. Setelah mateng, jadi di sini bunga duriannya itu mau kita cuci dulu. Ini juga untuk ngilangin lendir karena kan lendirnya masih banyak. Oh ya, di sini mau aku campurin sama tahu. Ada yang bilang enak banget kalau dicampur sama ikan teri. Tapi karena ayah Kila itu nggak suka sama ikan teri. Jadi ya udah ikan terinya kita ganti dengan tahu. Sebelum kita masak, ini tahunya kita potong-potong dulu. Lanjut lagi, semua bahannya udah siap. Ini kita tumis bawang putih sama bawang merah. Nah ini kan bawang putih sama bawang merahnya itu udah layu. Jadi untuk cabenya ini kita masukin. Cabenya kita masak sampai matang supaya nggak bikin perut mules. Nah, nggak lupa di sini aku tambahkan penyedap rasa. Baru kalau bumbunya udah mateng, ini tahunya kita cemplungin. Kita susul dengan bunga durian yang udah kita rebus. Ini kita oseng-oseng sampai bumbunya itu meresap. Lanjut lagi, ini aku tambahkan gula pasir secukupnya. Karena menurut aku rasanya itu kurang pas, jadi aku tambahkan Royco. Ini kita aduk-aduk sampai mateng. Kalau menurut aku bunga durian ini tuh rasanya seperti jamur kuping. Jadi kalau kita makan itu kayak ada kerut-kerutnya gitu. Tapi kalau kata ayah Kila sih ini seperti sayur kecambah. Ya mungkin kan setiap lidah emang rasanya itu beda-beda.
Oke, ini videonya kita lanjutin lagi sekitar jam 4 sore. Jadi ini aku, Dede Akila dan juga Mama itu mau nyusulin kakung. Kakungnya Akila itu hampir nggak pernah di rumah teman-teman. Musim kemarau seperti ini tinggalnya itu di kebun. Jadi bapak aku itu nyiramin tanaman kopi. Karena kan sebagian kopinya itu udah layu, bahkan ada juga yang mati. Mungkin pikir bapak aku supaya tahun depan itu bisa musim kopi. Makanya sama bapak aku itu ditelateni untuk nyiramin tanaman kopi. Nyiraminnya itu pakai selang ya teman-teman. Jadi selangnya itu diarahin ke batang kopi. Kira-kira 5 menit atau 10 menit baru nanti selangnya itu dipindah ke batang kopi lain. Jadi ngerjain nyiram tanaman kopi seperti ini bapak aku itu sampai malam teman-teman. Bahkan bisa sampai nggak tidur. Dan beberapa hari yang lalu itu sampai bawa tikar dan juga bantal dari rumah. Katanya malas mau bolak-balik. Jadi sekalian istirahat di bawah pohon kopi. Masya Allah seneng banget kalau lihat orang tua masih sehat seperti ini. Apalagi kalau udah tinggal berdua seperti ini pasti rasanya udah sepi. Jadi sebagai hiburan buat beliau itu adalah Dede Akila. Buat orang tuaku pokoknya panjang umur, sehat selalu. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu untuk video kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video aku. Dan jangan lupa ikuti aku di video berikutnya.